nanti udah disiapin sih ya. Tempat tidur, pemeriksaan, stetoskop, termometer, pita meter, timbangan bayi, sarung tangan, waktu atau jam, handuk kecil, pakaian bayi, senter, kapas, flanel, dekok, pengukur tinggi badan atau lampu sorot. Nah, jangan lupa besok itu ya cuci tangan. Kalau misalkan dapet ini kan dikocok ya. Cuci tangan 6 langkah lah udah tahu ya, nggak perlu lagi gitu. Nah kemudian buka pakaian bayi ya, kan tadi udah dibungkus bayi baru lahir. Setelah kemarin lahir, kemudian setelah dihitung after score ya. Kemudian memeriksa keadaan umum dulu, diperiksa keadaan umum bayi, biasa inspeksi ya, apakah kondisi bayi ini kompos mentis tentunya sadar ya, dalam keadaan sadar. Lalu memeriksa tanda-tanda vital, ya sama seperti kata ibu juga seperti orang dewasa ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kepala. Pertama yaitu adalah di sini kepala dulu. Lihat ya, kemudian jangan lupa detak jantung, sudah tahu ya, stetoskop, periksa dulu, ya. Ingat ya, detak jantung daripada janin itu normalnya 120 sampai 160 ya. Jangan lupa tanda-tanda vital ya, suhu, nadi, pernapasan, sama detak jantung. Pertama tuh ya, sudah dibuka selimutnya, kemudian dilihat pertama di anamnesa ibunya, kemudian dibawa ke tempat tidur yang datar ya, yang bersih, kemudian dibuka bajunya, kemudian diinspeksi, kemudian yang kedua adalah TTP ya, itu langkah-langkahnya. Nah setelah TTP, udah tahu kan TTP ya? Jantung, nadi, dan sebagainya. Kemudian melakukan penimbangan. Nah, timbang bayi. Bayi ini biasanya harus pakai pengalas ya. Ini nggak ada pengalas. Nah, ditimbang dulu bayi. Ya, jangan lupa. Tuh. Tergantung di rumah sakit adanya apa. Timbangannya kan beda-beda ya. Ada yang ini, ada yang ini gitu kan. Oke, udah ditimbang, misalkan ada berapa gram ya, apa 3, kalau ini kurang lebih 3,5 ya, matiin lagi lah. Nah, udah ditimbang ya. Setelah ditimbang lalu diukur lingkar kepala. Ambil metlitnya, jangan lupa, besok takut saya dapet ini ya. Perasaan kemarin udah praktek belum ya? Belum. Dari mulai frontal ya, cara mengukurnya, ke belakang ya. Nah ini berapa sentimeter ya, berapa hasilnya, ini misalkan 13 ya, lingkar kepala udah dicatat, jangan lupa. Kemudian udah mengukur lingkar kepala, ada memeriksa kepala, periksa kepala biasa ya, seperti pada orang dewasa ya. Apakah ada, biasanya habis melahirkan kan yang suka kalau ibu ngeden ya, namanya kaput seksoidenom, jadi kepalanya bengkak. Apakah ada massa, kemudian di sini sutura sagittalisnya ini ada sutura garis ya. Apakah ada lecet, apakah ada apa, itu ya sama ya, diperiksa di kepala. Nah di kepala itu kemudian mengukur, setelah di kepala mengukur lingkar lengan atas ya, pakai itu ini juga nggak apa-apa, pakai metik juga nggak apa-apa. Jangan lupa mengukur lengan, lingkar lengan atas ya. Udah bisa ya. Nah, berapa di sini ada 16. Nah, setelah lengan lingkar atas, kemudian dari sini memeriksa telinga ya. Jadi antropometri dulu tadi harusnya ya. Nah, periksa telinga ya, kemudian mata ya, hidung, mulut, gigi sama.
Kalau di hidung biasanya ada bintik-bintik putih pada bayi, namanya bila ya, bila itu ya. Kemudian apakah lihat matanya konjungtiva sama seperti orang dewasa ya. Tapi di sini ini biasa suka pakai senter kan ya, senter ya. Coba udah bisa kan pemeriksaan fisik pada orang dewasa sama kan? Ya. Dibuka, disenterin apakah skleranya, kemudian konjungtivanya ya, itu harus diperiksa. Itu pemeriksaan pada bayi. Nah, setelah memeriksa mata, kemudian memeriksa leher. Jangan lupa ya, tidak hanya mata aja, hidung juga karena bayi kan, hidungnya semua disenter, dilihat apakah ada kelainan atau tidak, apakah ada sekret, apakah ada cairan yang keluar ya. Kemudian apakah ada lendir yang keluar dari mulut ya, itu juga diperiksa. Kemudian memeriksa leher, sama leher seperti memeriksa orang dewasa ya, seperti. Tapi kan kalau dewasa begini ya, kalau bayi kan karena masih kecil berarti seperti ini ya, kedua jari dipalpasi. Kemudian memeriksa dada ya, inspeksi, palpasi, serta perkusi. Periksa dada ya, dilihat apakah simetris apa tidak ya. Kemudian jantungnya ya, tadi sudah, pernapasan kan di sini dada tuh ada jantung, ada pernapasan. Kemudian ukur lingkar dada ya, setelah itu mengukur lingkar dada. Biasanya dari sini juga ya, bayinya diangkat. Nanti kalau asli bayi dia kan ngeplak gitu, jadi begini caranya ya. Cara mengukurnya ini, kepalanya diangkat ya, diangkat dulu, ini masukkan. Tapi ini dimasukkan, kalau bayi biasa kan bisa diangkat ke atas ya, kalau ini kan susah ya. Jadi harus hati-hati cara karena ini mudah karena dipantem. Kalau pada bayi yang sebenarnya susah ya. Nah, lingkar dada. Lingkar dada, jangan lingkar dada untuk ukur baju ya. Ada berapa senti? Kenapa? Normalnya itu ada berapa? Kalau nggak salah 32, 30, 32. Kalau ini 3, ya gitu. Jadi kepala biasanya lebih besar daripada lingkar dada ya. Nah, setelah lingkar dada, memeriksa bahu, lengan, dan tangan ya. Diperiksa bahunya apakah ada lecet. Biasanya kan takutnya sklerosis, ada yang ya, tinggi nengklek ya, tinggi sebelah gitu kan. Nah, itu diperiksa juga bahunya ya pada bayi. Nah, kemudian sentuh telapak tangan, jari ya, dan dihitung jumlah jari ya. Bisi kurang satunya setelah lahir, nanti ngasih tahu ke ibu lengkap, taunya nggak ada satu ya. Nah, itu. Kemudian bayi menggenggam ya, kuat-kuat biasanya ya. Nah, itu nanti macam-macam refleks. Nah ya, udah kita palpasi. Kemudian memeriksa sistem saraf ya. Kan kalau di gini biasa bayi gitu kan, berat cenah orang dulu kan gitu kan, langsung semuanya refleks dia. Oh, berarti bayi itu normal. Ada kan yang digerak aja. Itu salah satu. Atau bisa gitu kan, ya bisa jadi ya. Kemudian memeriksa perut bayi ya, perut bayinya diperiksa ya, bisa. Kalau bayi emang bisa dipegang sih di gini ya, apakah ada massa atau tidak. Kemudian memeriksa genitalia. Genitalia itu kalau laki-laki kan ya ada 2 skrotum yang normal. Kemudian lubang penis. Kalau perempuan vagina, labia majoranya itu ya udah membesar ya, udah kelihatan. Kalau yang kalau prematur biasanya vaginanya ya tidak terlihat ya gitu. Kemudian memeriksa tungkai dan kaki ya, biasanya ininya diluruskan, ini ditarik kan untuk
seperti rom gitu, apakah ada tahanan apa tidak ya. Tahan ya, satu. Kemudian diperiksa satu lagi juga sama ya. Nah, kemudian memeriksa punggung dan anus. Biasanya dibalik ya. Punggungnya apakah ada di sini massa atau ada tanda dan sebagainya ya pada bayi. Nah, pada anus biasanya anus itu memeriksanya lubang anus itu kalau jari kegedean ya. Biasanya ada ampul, tahu ampul? Ampul obat biasanya dibersihkan dulu, biasanya dimasukkan ke ini ya. Kemudian memeriksa kulit bayi keseluruhan, takutnya ada iritasi apa tidak ya. Kalian tinggal ngomong gitu aja ya, urutan gitu kan pada saat pemeriksaan fisik. Kemudian udah selesai nih merapihkan bayi. Ya, hanya sampai situ aja, sampai anus. Jadi sama dengan dewasa, cuma ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari mulai kepala dari kepala ya, ada mata, hidung, mulut, telinga, leher, dada, lengan, perut, kemudian ekstremitas ke genitalia. Hanya bedanya ada ukuran lingkar kepala, lingkar dada, lingkar atas. Tadi ukur panjang belum ya? Iya, belum. Ukur panjang lupa ibu. Cara mengukur panjang dari sini ya, dari ujung sini sampai ke sini. Nah, caranya kalau bayi kan susah nggak lurus gitu ya. Ini sampai sini dulu, biasanya sampai sini. Ya, nanti ditarik dilanjut ke sini. Baru dapat berapa? 143 panjangnya ya. Karena kan kalau bayi kan merokok gini, ya, nggak bisa dilurusin gitu ya. Nah itu setelah itu membereskan alat, kemudian mencuci tangan, kemudian pasien dirapihkan. Nah, ada satu lagi untuk memeriksa refleks ya. Ada beberapa refleks yang harus diketahui oleh kalian. Ibu sudah buat modulnya teh, tapi kemana ininya? Tapi adanya yang lama-lama, yang bekas kakak kelas sih masih ada. Nah itu persiapan alat ya untuk refleks. Biasa alatnya manikin bayi, perlak atau pengalas, lampu sorot, kemudian handuk kecil, meja. Ada nggak di situ? Nggak ada refleks ya. Kalau bayi ada ya. Mencuci tangan biasa ya, menyalakan lampu sorot. Kemudian melakukan pemeriksaan refleks kedip atau glabler. Nah, tekan di sini ya. Bayinya akan ngedip. Glabler namanya ya. Kemudian melakukan refleks rotting ya. Rotting itu untuk mulut bayi, dengan jari tangan bayi akan menoleh ke arah simulasi dan membuka mulutnya. Jadi gini, dia mencari susu, ingin nyusu, berarti ada ya. Refleks rotting biasanya disentuh, ujung bibirnya disentuh gitu. Kalau diam aja berarti refleks menghisapnya nggak ada. Kalau nggak ada refleks menghisap, bayinya nggak mau nyusu, nanti bayinya akan kurang gizi ya. Bayinya sakit, berat badan nggak naik, berarti ya ada kelainan saraf, berarti nggak mau menghisap ya. Kemudian melakukan pemeriksaan refleks ekstrusi, yaitu sentuh mulut bayi dengan ujung jari puting atau ibu bayi akan menjulur lidah keluar bila ujung lidah bayi disentuh. Jadi kan sentuh gitu. Jadi kan kalau disentuhkan puting susu kan bayi langsung hap gitu kan. Di itu juga refleksnya juga dites, ada nggak itu gitu kan. Kemudian ada refleks menggenggam atau planar grab refleks. Jadi bayi biasanya kalau di sini kan langsung megang ya. Nah, namanya itu refleks harus apa ya? Itu refleks itu. Yang kemudian adalah ada refleks Crohn ya. Refleks Crohn itu
Merangkak, letakkan bayi dalam posisi tengkurap. Pada permukaan datar, bayi akan berusaha untuk merangkak ke depan dengan kedua tangan, dan bila diletakkan tengkurap pada permukaan datar, berarti bayinya harus ditengkurupkan. Dia berusaha untuk merangkak, berarti refleksnya ada. Jadi artinya sarafnya tuh ada, refleks sarafnya tuh ada ya. Normal berarti bayi ini. Kalau nggak ada berarti nggak normal. Kemudian ada refleks moro. Ya tadi itu kalau digebrak, kalau dipegang gini gitu kan bayi ya, itu namanya refleks moro. Berarti normal kalau ada. Kemudian ada refleks step. Step artinya bayinya di gini berdiri seolah-olah dia mau jalan. Ada kayak melangkah gitu. Ya. Nah, itu namanya refleks step ya. Kemudian ada refleks tonic neck ya, tonic neck. Jadi refleks tonic neck, baringkan bayi dan wajahnya dipalingkan ke salah satu arah. Misalnya kanan atau ke kiri, dipalingkan ke kiri, tapi dia seolah-olah menoleh. Nah, itu namanya refleks tonic neck. Kemudian ada refleks apa namanya nih? Babinski. Babinski itu pakai sini dari ujung sini, seret, nah, terus seolah-olah begini. Nah, geli ya. Nah, itu refleks Babinski. Kemudian ada refleks sucking. Refleks begitu dimasukkan ASI atau botol, dot langsung hap ya menghisap. Nah itu ya. Setelah itu ada berapa refleks? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7, 8, 9, 10 refleks ya. Kemudian bayi di bedong. Berarti enggak? Gampang kan? Makanya ibu minta waktu sebentar, karena itu waktu itu rangkaian dari melahirkan. Karena masih punya utang aja ibunya, ingat. Khawatirnya apa ketika nanti kalian di rumah sakit, di ruang bayi, nggak tahu ya, nggak bisa. Oh, dan ada bayi masuk nih ke ruang bayi. Nah, kalian lakukan tuh, nggak harus diperintah lagi sama